Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wahyu Ponco Adi Sumboro, peserta Latsar CPNS tahun 2022 gelombang 2A kelompok 3. Pada sesi kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu aktual di instansi. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Di sini, yang pertama kita akan membahas identifikasi isu, kemudian yang kedua analisis isu awal, yang ketiga dampak, keempat pemilihan isu utama, yang kelima analisis isu utama, dan yang keenam penyelesaian isu. Baik, kita mulai dari pengertian isu. Isu ya masalah atau persoalan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang belum terpecahkan dan belum siap diambil keputusannya. Adapun identifikasi isu, yang pertama yaitu realisasi jadwal pemeliharaan alat medis yang belum tercapai. Isu yang kedua, belum adanya uji fungsi alat medis secara berkala. Yang ketiga, laporan respon time yang belum tepat waktu. Kemudian yang keempat, lamanya perbaikan alat medis yang butuh pergantian spare part. Yang kedua, analisis awal isu. Analisis awal isu yang pertama, adanya temuan dari tim asesor internal rumah sakit yang menemukan alat belum dilakukan pemeliharaan pada bulan itu. Kemudian, analisis awal isu yang kedua, adanya temuan alat medis yang gagal fungsi ketika akan digunakan untuk pemeriksaan. Analisis awal isu 3, masih adanya keterlambatan dalam melaporkan rekapan respon time per bulan. Analisis awal isu yang keempat, yaitu banyak alat medis yang berada di kantor elektromedis yang sedang menunggu spare part. Untuk selanjutnya, nomor 3, kita bahas dampak. Dampak isu yang pertama, yaitu adanya kerusakan alat medis saat akan digunakan untuk pemeriksaan. Dampak isu yang kedua, pelayanan akan terganggu dan terjadi keterlambatan dalam melakukan diagnosa pasien. Dampak isu yang ketiga, penilaian indikator mutu menjadi terhambat, yang mana indikator mutu tersebut dijadikan sebagai salah satu penilaian saat akreditasi. Dampak isu yang keempat, pelayanan menjadi terhambat dan kantor teknisi menjadi kurang rapi karena banyak alat rusak yang belum selesai. Keempat, masuk ke pemilihan isu utama. Di sini, saya menggunakan penapisan APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, layak. Di sini, semua isu dimasukkan dan dinilai untuk APKL-nya. Selanjutnya, menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, Growth. Di sini kita akan mendapatkan prioritas isu mana yang akan dijadikan sebagai isu utama. Kemudian untuk analisis isu utama yaitu menggunakan diagram fishbone. Di sini ada faktor-faktor yaitu meliputi individu, keterampilan, sistem, dan regulasi. Untuk individu, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran untuk tugas-tugasnya. Yang kedua, ada keterampilan, yaitu terbatasnya kemampuan dan pelatihan terupdate. Yang ketiga, sistem, yaitu belum ada monitoring uji fungsi alat medis. Yang keempat, regulasi, meliputi belum ada SOP uji fungsi. Masuk ke 6, penyelesaian isu. Yang pertama, membuat SOP tentang uji fungsi alat secara berkala. Yang kedua,
pelatihan berkala bagi petugas guna memperbanyak ilmu sesuai perkembangan ilmu dan teknologi pada zamannya. Yang ketiga, monitoring berkala uji fungsi alat. Sekian presentasi saya, Wahyu Ponco Adi Sumboro, peserta Latsar CPNS tahun 2020, gelombang 2A, kelompok 3. Terima kasih, sampai jumpa.